Ketemu lagi dengan saya. Kita masuk ke pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita akan membahas tema tentang menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kita akan menggunakan model project based learning. Kemudian kita juga menggunakan metode marketplace activity. Untuk berdoa, dipersilahkan. Hari ini adakah siswa dan siswi di antara teman-teman kalian ada yang tidak masuk? Yang pertama adalah memahami bahaya pergaulan bebas dan zina berdasarkan ajaran Islam. Kemudian kita juga akan menganalisis dampak negatif dari pergaulan bebas di lingkungan remaja. Kemudian kita juga akan berkolaborasi untuk merancang kampanye, yaitu merancang kampanye edukasi pencegahan pergaulan bebas. Mengapa Islam melarang zina dan pergaulan bebas? Apa dampak sosial dari pergaulan bebas di lingkungan remaja? PJBL, apa itu tentang Canva, apa itu tentang marketplace? Mengapa Islam melarang zina dan pergaulan bebas? Silahkan, barangkali dari siswa-siswi sekalian ada yang ingin menyampaikan pendapat. Untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Pak. Bagus, tepat sekali. Ada lagi yang lain yang ingin menyampaikan pendapat? Ada dampak negatifnya pada diri sendiri dan juga masyarakat, Pak. Karena itu contohnya zina dan pergaulan bebas sering membawa akibat buruk seperti kehancuran keluarga, penyebaran penyakit, eh, penyakit menular, dan lahirnya generasi tanpa perlindungan hukum anak di luar nikah, lahirnya anak di luar nikah. Ya, itu Pak. Apa dampak sosial dari pergaulan bebas di lingkungan remaja? Silakan. Untuk siswa-siswi sekalian, barangkali ada yang ingin menyampaikan pendapatnya. Hilangnya norma agama dan sosial. Remaja yang terlibat pergaulan bebas sering melupakan nilai-nilai agama dan sosial, sehingga perilakunya tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Itu, Pak. Meningkatnya resiko kehamilan yang tidak diinginkan, Pak. PJBL adalah metode pembelajaran berbasis proyek, di mana peserta didik itu akan belajar dengan mengerjakan proyek tertentu. Nah, nanti melalui pendekatan ini, siswa akan diajak untuk menyelesaikan masalah nyata yang kompleks. Kemudian, siswa juga akan diajak mengembangkan keterampilan mereka dan sekaligus menghasilkan produk atau karya yang relevan dengan mata pelajaran. Selanjutnya, saya ingin tahu tentang pemahaman marketing place activity. Jadi marketplace activity itu kayak ada suasana tukar informasi Pak, kayak di pasar gitu. Marketplace activity adalah metode pembelajaran interaktif di mana peserta didik berbagi informasi dengan cara menyerupai suasana di pasar. Jadi ada jual, ada beli. Nah, prosesnya kelompok penjual mempresentasikan informasi, sementara kelompok pembeli berkeliling untuk mendapatkan informasi dari berbagai toko. Tujuan dari marketplace activity adalah mengembangkan keterampilan komunikasi, kolaborasi, dan pemahaman materi melalui diskusi aktif. Bapak ingin mengetahui pengetahuan kalian tentang Canva. Canva adalah platform desain grafis berbasis web yang memudahkan pengguna dalam membuat berbagai desain seperti poster, infografis, atau presentasi. Siswa dapat menggunakan Canva untuk membuat proyek kreatif seperti poster edukasi atau materi kampanye digital. Marilah sama-sama kita saksikan video berikut. Namanya siapa? Put. Put. Udah punya pacar apa belum? Udah. Udah. Senakal-nakalnya lu sama pacar lu tuh ngapain? Check in. Check in. Tapi umur lu tuh berapa? 13 tahun. 13 tahun. Iya. Biasanya tuh check in di mana? Di mana? Tapi kalau misalkan nih ada yang deketin lu lebih ganteng dari cowok lu, mau betul gak? Kenapa? Ya nggak apa-apa. Namanya siapa? Nura. Nura. Nakal-nakalnya lu sama pacar lu tuh biasanya ngapain? Pernah cekin bareng, tidur bareng, cekin sama tidur bareng. Biasanya lu cekin sama tidur barengnya di mana? Ya di mana kan juga beda-beda cowok ya. Ya pernah di Jakarta bareng, di Pusat, itu di mana? Di
suka juga di Raptors gitu. Ya itu kan kayak anak-anak zaman sekarang gitu. Gimana sih? Tapi emang umur lu berapa? 15. Itulah siswa-siswi sekalian, dampak dari pergaulan bebas yang terjadi di lingkungan kita saat ini. Sangat miris ya, kalau kita melihat anak-anak remaja masih usia belia sudah melakukan pergaulan bebas, bahkan sudah melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama. Baik, untuk kegiatan kali ini saya akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Saya akan membagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok membahas tentang apa yang sudah tadi kita saksikan di dalam video. Yang perlu kalian bahas adalah bagaimana solusi kalian melihat ya dari video tadi berdasarkan nilai-nilai Islam. Silakan setiap kelompok mendiskusikan masalahnya, menganalisis dampaknya, dan mencari solusinya. Membuat poster kampanye edukasi. Yang pertama nih, bisa dicatat edukasi ini. Yang pertama ada judul kampanye yang menarik. Pesan utama tentang bahaya pergaulan bebas dan zina. Ada langkah pencegahan berdasarkan ajaran Islam, dalil Al-Quran atau hadis yang relevan. Berikan juga visual atau gambar pendukung. Silakan kalian download dulu aplikasi Canva-nya. Karena kita menggunakan Marketplace Activity, silakan kalian mulai membuat posternya. Bapak kasih waktu selama 15 menit. Dari kelompok 1 untuk mempresentasikan posternya. Silakan Kak Kokong. Nih, hasil poster saya, hindari pergaulan bebas. Dari kelompok 2, Ya Pak, silakan. dari hasil presentasi saya menjelaskan dari posternya itu dengan judul Say No to Pacaran, yaitu menghindari dosa dan hikmahnya memelihara dan menjaga keturunan dengan baik, menjaga harga diri dan kehormatan manusia. Silakan kelompok 3. Hindari pergaulan bebas, zina dan pacaran. Kita menghindarinya itu dari aktivitas yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain. Terus jangan takut untuk menolak ajakan yang tidak sehat atau merugikan. Setelah kita mempelajari ini, siswa-siswi sekalian, marilah kita refleksi apa pelajaran penting yang kita didapatkan dari kegiatan kali ini tentang tema menghindari pergaulan bebas dan zina. Kesadaran akan konsekuensi dosa, kemudian pentingnya memilih lingkungan pergaulan yang lebih baik, tingkatkan ibadah kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga harus menyadari peran keluarga dan pendidikan, serta yang terpenting adalah menanamkan rasa malu. Silahkan siswa dan siswi sekalian nanti per kelompoknya untuk membuat kampanye digital bentuk video atau infografis tentang bahaya pergaulan bebas. Dan itu nanti hasilnya bisa kalian tempel di ruang kelas. Untuk tes formatif adalah besar 95. Kasih hapus dulu buat kita semua. Karena Bapak lihat kan sangat antusias dalam diskusi kelompok. Kemudian untuk penilaian sumatif dari hasil proyek, seperti poster tadi, kelompok 1 dan kelompok 3 karena ada kekurangan dinilai 90. Dan untuk kelompok 2, Bapak kasih nilai 100. Pesan moral dari kita belajar hari ini yaitu semoga kegiatan ini membantu kita menjaga diri dari pergaulan bebas dan zina. Ingatlah nilai-nilai Islam dan carilah bimbingan orang tua dan guru. Stop zina karena zina tempatnya dosa dan membuatmu dan orang tuamu masuk neraka. Marilah sama-sama kita tutup dan akhiri kegiatan pembelajaran hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di pembahasan selanjutnya. Terima kasih atas antusiasmenya dalam pembelajaran hari ini. Kita jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.